Bismillahirrahmanirrahim. Wal muamalatu allati kullifal abdu al-abidu al-babidu al-amalahnya salah satu. Di dalam kitab Ihya ini disebutkan ilmu ada dua. Ada ilmu munasabah, ada ilmu muamalah. Yang disebutkan di dalam kitab Ihya ini, yang dibahas dari awal sampai akhir adalah ilmu muamalah. Muamalah itu hubungan, sinergi. Muamalah sing bangsa ati karo sing duweni ati. Artinya fardu setelahnya tauhid itu ada dua macam. Yang pertama, fardu terhadap hamba dengan hukum Islam, yaitu disebut dengan ilmu muamalah al-qalbiyah wa islahul badin. Sudah paham? Fardu itu hal yang wajib. Hal yang wajib itu hal yang tidak kena tidak, ora kena ora, berarti kudu. Yang sehingga bila tidak melaksanakan berdosa, bila melaksanakan akan mendapatkan pahala dengan catatan imtisalul awamir, mengikuti perintahnya Allah. Fardu setelahnya tauhid, mengesahkan kepada Allah, itu ada dua macam. Yang pertama adalah fardu terhadap hamba dengan hukum Islam. Apa? Fardu yang dihadapkan, yang diarahkan kepada hamba dengan hukum Islam, yaitu ilmu muamalah, ilmu hubungan sing bangsa ati dan membangun, memperbaiki hati, memperbaiki batin dalam rangka untuk menambahi cahaya yang sebangsa nafsiyah, menghilangkan akhlak-akhlak yang nodeh, menetapkan sifat-sifat yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itu pertama. Kedua, suatu fardu yang diwajibkan terhadap hamba karena menghadapi sesuatu yang baru datang, karena menghadapi hal yang baru, bersifat insidentil. Giniku seperti masuknya waktu sholat, apa yang diwajibkan bagi kita. Masuknya bulan puasa, masuknya bulan haji, zakat dan lain sebagainya. Ini kewajiban sing nomor 2. Berarti sing kewajiban paten yang tidak terbatas dengan waktu, tidak terikat dengan waktu, yakni yang terus menerus harus, yang terus menerus perlu kita sandang, yaitu fardu yang berdasarkan hukum Islam. Yaitu ilmu muamalah, ilmu hubungan
bangunan sing bangsa ati, bangun daripada batin dalam rangka untuk menambahi cahaya dalam hati kita, cahaya yang sebangsa hati, menghilangkan akhlak-akhlak yang rodek itu akhlak yang jelek, menetapkan akhlak-akhlak yang diridhai oleh Allah. Nah, akhlak-akhlak yang rodek, sebaliknya akhlak-akhlak yang baik, itu disebutkan oleh Imam Ghazali totalnya ada 99 mirip Asmaul Husna. Nah, 99 itu diringkas oleh Imam Ghazali, disimpulkan sumbernya dari 4. Sehingga secara global seorang hamba harus mengusahakan menetapkan sifat 4 terhadap hatinya dan menjauhkan, membaikkan, menghilangkan sifat 4 dari hatinya. Apa sifat 4 itu? Pertama, tulul amal. Tulul amal yaitu punya angan-angan dirinya masih urip suwi dawane urip, sehingga dengan mantap akan melakukan sesuatu yang belum terjadi tanpa ditaklekkan dengan masyiatillah, tanpa ditaklek digantungkan dengan kehendak Allah. Karenanya Rasulullah dipun tegur oleh Gusti Allah dengan jauh, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Bedanya dengan niat sama-sama mantep, tapi kalau niat ini masih didasari fi masyiatillah, kalau dikehendaki oleh Allah. Dan niat tidak program yang akan datang, tapi sekarang mantap untuk melaksanakan, tapi di dalam penyempurnaannya pasrah kepada Allah, itu niat. Makanya disebutkan niat itu qasdu syai' muqtarinan bi, menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan. Namun niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan, ini ghaliban, yaitu dikoyiti ketika mudah dilaksanakan. Kalau tidak mudah dilaksanakan, untuk membersamakan qasdun, membersamakan tujuan dengan pelaksanaannya, dengan langsung melaksanakan, boleh, bahkan diharuskan niat terlebih dahulu dari perbuatannya, seperti puasa. Mengingat bertujuan puasa persis pada waktu mulainya puasa sulit, karena kita menemukan fajar itu sulit sekali. Kalau perintahkan semacam itu kerepotan manusia, akhirnya harus diniati sebelum melaksanakan puasa, berarti dilakukan pada waktu malam. Ini bisa dikembangkan dalam hal-hal yang semestinya harus mukorona, harus bersamaan dengan pekerjaan, tapi
sulit diaplikasikan, sulit untuk diimplementasikan, bisa niat sebelum melaksanakan. Contoh seperti orang was-was, baik was-was di dalam sholat atau was-was di dalam wudhu, sehingga sulit untuk mempersamakan niat dengan pekerjaan. Ada niat sholat bersamaan dengan takbiratul ihram itu sulit karena was-was, sehingga takbir sampai 1000 kali nggak jadi. Usolli pada dulu, masya Allah, usolli, Allah Akbar, masya Allah, usolli ini sampai berkali-kali, kali apa saja, kali berantas, kali besok, kali lesti, kali jari dan sepeninggalan, kali-kali. Orang yang seperti ini dipersilakan niat sholat sebelum takbiratul ihram saja. Niat ingsun lakoni sholat duhur petang rakaat halim madhep kiblat perdu krana Allah Ta'ala. Terus langsung takbirnya enggak usah niat Allahu Akbar. Kenapa? Karena kesulitan membersamakan niat dengan takbir. Nanti kalau sudah sembuh silakan melaksanakan dengan cara normal. Kalau belum sembuh ya new normal, normal baru. Paham ya? Wudhu juga demikian. Daripada nanti wudhu menghabiskan air ke kolam-kolam, mosok A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nama itu wudhu riya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah, nama itu wudhu riya. Sudah, karena kamu terganggu tidak bisa membersamakan niat dengan awalnya wudhu yaitu membasuh wajah, niat dulu sajalah yang sempurna baru membasuh wajah, nggak usah niat dan seterusnya. Pokok yang penting hatinya nggak kabur, semacam itu. Satu yang harus kita penuhi di dalam hati, yang kita haruskan tulul amal. Berarti kalau tulul amal kita harus selalu menghadirkan dalam hati qasrul amal. Qasrul amal itu tidak punya harapan hidup, tidak punya angan-angan pasti hidup 1 menit lagi, 1 jam lagi. Karena manusia itu ada di antara 2 jari-jarinya Allah, tinggal diolah alih bisa. Kita sekarang kumpul, mungkin bulan depan belum tentu kumpul, bahkan besok belum tentu kumpul, nanti saja belum tentu kumpul. Masya Allah. Apalagi musim setan korin, sing jenenge Pak Corona, setan korin. Korin itu karena kurang zikir kepada Allah, wa may yakshuram dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan bahwa lahu corona korin. Innahum la yasuddunahum anis sabil, selalu menghalang-halangi jalan menuju kepada Allah, itu ibadah pada Allah corona. Ini pertama. Harus kita tidak memastikan akan hidup besok. Makanya jangan pasti saya akan besok laksanakan ini. Tidak boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Pertama. Kedua, itu pertama itu sudah 2 dalam satu sifat yang syama'il al-mardiyah, yaitu qasrul amal, menjauhi sifat yang mazmumah, yang radiyah, yaitu tulul amal. Tulul amal angan-angan uripe suwe ae lho.
yang karena kenangan suripe suwe niki sehingga ibadah tertunda. Mau sholat nanti saja. Kamu mau nanti itu apa kamu masih hidup? Kadang kendel arep haji bareng udah utangan, bukan? Utangan bisa, aku tak haji tak sahur lebar haji. Apa kamu setelahnya haji masih hidup? Enggak. Nah, akhirnya jenenge haji makin, haji bukan utang. Lalu semacam ini. Kalau kita betul-betul tidak khawatir, kita betul-betul tidak punya angan-angan, kita bisa memastikan besok akan hidup atau nanti kita akan hidup, gak berani menunda amal. Berani menunda amal karena di situ pede. Wah, nanti saya sholat jam sekian. Loh, apa kamu masih hidup nanti? Wani-wani. Ini gara-gara penyakit yang kita menunda-nunda amal ya semacam itu. Bahkan menunda-nunda bayar utang yo gara-gara kamu masih mempunyai anggapan besok masih hidup. Loh, kamu masih hidup ya orang pasti ya. Kadang tidur dibangunkan nggak kena udah. Tidur enak-enak itu dibangunkan lagi. Kadang tengah-tengah sholat lo langsung geblek mati. Bahkan kemarin di bupati mana itu lagi orasi. Pertama mari mendaftarkan terus orasi di tengah-tengah orasi loh, pidato loh orang-orang lembek. Ini terus langsung mati bukan? Tidak nunggu dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Padahal setelahnya daftar dan orasi bergebu-gebu kan ya sehat, tapi sudah diintai oleh mereka. Izrokin. Makanya nggak boleh kita tulul amal-amalan pasti bisa boleh, pasti nggak bisa. Makanya sampai wabuk macam-macam karena mempunyai angan-angan besok akan hidup lama lagi. Lepas dengan buat pasti hidup besok. Rasa-rasa dengan mana? Ini satu. Kedua, ujlah. Apa ujlah? Kesusu. Kesusu itu dam-dam. Sifat yang harus dibersihkan dari hati kita adalah punya sifat dam-dam. Kepingin dam-dam, kepingin cepat-cepat. Perjalanan kepingin dam teko, itu tidak boleh baik. Sudahlah santai aja. Kepingin dam ngalim, ya jelek. Akhirnya belajar di pelosir malah tadi stres. Kepingin dan suke, akhirnya karena kepingin dan kaya ya akhirnya malah nyambi nyolong. Kepingin dan mati, gak boleh. Kepingin dan sembuh, akhirnya obat sembuh dileboro malah tadi mendem. Ini penyakitnya, dia adalah ingin segera jadi presiden, bukan pernah jadi kakati. Man ta'ajjala fi ghairi awani uqiba hirmani. Orang yang tergesa-gesa susu-susu untuk mendapatkan sesuatu belum waktunya, malah jeblok. Yang berarti kita harus bersifatan dengan sifat yang madiyah sebaliknya. Ujlah yaitu ta'ani. Ta'ani ini pun tenang. Gak gusah-gus, gak gusah-gusu. Menghadapi segala apapun tenang, gak kagetan. Wah, ini bagaimana? Tidak usah. Tenang. Tapi jangan gelalu. Beda dengan gelalu itu. Tenang sesuai dengan willnya. Tidak usah ingin segera kaya, ingin segera tua, ingin segera dapat bucu, ingin segera. Tidak usah, semuanya sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Ini sifat yang harus kita tanamkan dalam hati, yaitu ta'ani. Apa maknanya ta'ani?
santai. Itu yang diumumkan, digemborkan oleh Kang Kaji Wairama. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar kita tidak stres. Santai. Dan ini kedua. Ketiga, harus kita menjauhi, harus bersifatan dengan nasihat. Apa nasihat? Menghendaki baik terhadap siapapun, baik itu pada dirinya atau orang lain. Termasuk panjenengan pakai masker itu nasihat, biar nggak nulari kancane, itu dua. Dan juga tidak ketularan, ngeman pada diri kita, ngeman kepada orang lain. Nasihat menghendaki baik kepada orang lain. Bagaimana kalau ada orang kesusahan, kita bantu biar tidak sampai kesusahan. Kalau ada orang kekurangan, bagaimana kita bantu biar tidak terjadi kekurangan. Dalam pokok yang penting kita bagaimana menghendaki orang lain baik. Kalau bisa selalu doakan orang lain. Kalau panjenengan melihat orang yang bekerja, doakan, ya Allah, berilah barokah rezekinya dia ya Allah, dan berilah keselamatan dia dunia akhirat ya Allah. Pernah mendoakan orang lain. Kalau kita melihat orang yang lagi belajar, doakan ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan ilmu yang manfaat ya Allah, bangsa lancar belajarnya. Kalau ada orang mencari istri gak dapat, doakan ya Allah, mudah-mudahan dia segera mendapatkan istri ya Allah yang sholihah. Nasihat kita selalu menghendaki orang lain bagaimana baik, bagaimana orang lain itu menjadi baik, seperti sifatnya para sahabat, wa yusiruna ala anfusihim wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosos, walaupun dia sangat membutuhkan untuk menghendaki lain orang baik. Sampai bersaing di dalam kompetisi bupati, ya Allah, mudah-mudahan dia yang jadi ya Allah. Orang lain saja yang baik. Panjenengan menghendaki orang lain baik, itu sama halnya menghendaki pada dirinya baik. Karena orang yang mencetak kebaikan berarti lebih baik daripada kebaikan yang dia cetak. Bagaimana orang lain itu lebih baik daripada kita? Ini bisa manusiakan. Nasihat, dinun nasihat. Inti agama adalah nasihat. Karenanya jangan sampai menyakiti kepada makhluknya Allah sedikit pun. Ada semut, kita jadikan mudah-mudahan ini baik. Jangan sampai terus diperanah. Ini berarti gak nasihat, bahkan mendaki baik. Ada duri di jalan, dijatuh di tengah jalan, kita hilangkan. Jangan sampai menanin orang. Itu namanya nasihat, menghendaki baik. Jangan malah justru paku di kewer biar nanti obatnya bocor kan minta. Jadi apa itu tambahkan di tempat saya, itu namanya egois. Ketika kita punya sifat nasihat, maka tidak akan pernah hasud. Orang bisa hasud. Hasud itu apa? Tidak suka orang lain mulia, tidak suka orang lain sukses, tidak suka orang lain baik. Akhirnya apa? Ngenes dunia akhirat. Kalau temannya baik, sukses, tetap pegel.
Dan dengan kita pegel dia tambah sukses, tambah pegel, akhirnya mati kaku. Tapi kalau ada orang sukses, coba hati kita luluhkan, alhamdulillah dia sukses bagus, sehingga kita akan nampak sifat mengalah. Orang mengalah belum tentu kalah, bukan berarti kalah. Jadi jangan sekali-kali kalau ada orang sukses nggak suka. Ada orang dari kabarnya temanmu sekarang sukses, alhamdulillah, tembus dalam hati. Temanmu sekarang sudah mendapatkan jodoh, alhamdulillah. Begitu. Itu namanya nasihat. Berarti dengan nasihat kita menjauhi dari sifat hasud. Hasud apa? Tidak suka orang lain baik. Yang terakhir, kita harus bersifatan dengan sifat tawadhu, yaitu merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa. Orang yang merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa, merasa bersalah walaupun salah, lebih baik daripada orang yang merasa benar walaupun itu benar. Cobalah kita berusahakan kita merasa salah kepada siapapun. Dan gak mungkin kalau orang yang merasa salah itu nanti akan dianiaya, tidak. Jangan berbuat salah tapi merasalah bersalah. Jangan berbuat jelek tapi merasalah jelek. Jangan takut dimaki-maki, tapi jangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan dimaki-maki. Ini urusannya tawadhu itu dalam hati. Yang berarti harus menjauhi sifat sombong, merasa lebih baik daripada lain orang. Untuk menghantarkan kita supaya merasa lebih rendah, supaya merasa tidak punya kebaikan apapun, kita harus bisa selalu mikir siapa kita. Bukan itu. Siapa kita? Kita ini hidup dalam alamul insan. Alamul insan derajat yang ke-7. Kita masukkan pada derajat yang paling rendah, yang mulai rendah. Coba sebelum kita alamul insan ini kita alam apa? Hidup di dalam alamul insan. Apa yang dimaksud alamul azam? Kita sebelum manusia itu adalah gabungan antara jasad dan jiwa. Kita ini dalam alamul azam berupa mani, bahasa Inggrisnya timur peju. Lumpur kok bangga. Di dalam alamul azam ini tidak ada perbedaan laki-laki, perempuan, ganteng, elek, sugih, melarat, orang putih dan orang hitam, semuanya sama. Ampune batin, amis. Ini bikin akan pikir, jenengan ibu teniku. Sing cokol kabeh kaya gitu, apa itu? Dalam alamul azam, yaitu kita berupa mani yang sangat menjijikkan. Setelah mani kemudian menjadi darah. Mani 40 hari itu darah
segumpal darah 40 hari, terus jadi segumpal daging 40 hari. Fakasaunal itu malah terus ada daging dan tulang menjadi alamul insan. Pandanglah itu. Dan akhirnya kita semuanya akan jadi tanah. Sing hayu niku maka tanah. Jadi santapan cacing tanah. Masya Allah. Terus kita kembalikan lagi pada alam yang sebelumnya. Asam apa? Alamul misal. Alamul misal apa? Kita itu unsur tanah. Mani bisa unsur tanah. Unsur tanah, unsur tanah yang sudah menjadi telo, kapa, nongko, tewel. Tanah keluarkan nongko. Ini cukup nongko, cukup kapa, cukup terong, cukup kangkung. Ya, coba kita pikirkan. Ketika kita di dalam alamul misal ini, panjenengan kali sapi kali pedus itu dulur Pak. Tunggal bapak, tunggal mbok. Ngono kok sombong. Gak percaya nongko niku woe ini udah dipanjenengan. Bisa sama mani ini kan juga kena sebab gabah, sebab terong, gak cara orang terong, orang gabah, orang kangkung, orang gak bisa jadi Pak. Bisa jadi ini mereka sebab itu coba dipikir supaya keluar panjenengan ora sombong. Sing dadi tewel kae kowe dadi panjenengan godhonge dadi apa? Nah, tewel itu buahnya jadi panjenengan, daunnya jadi wedhus. Berarti kan itu enggak apa-apa. Yang namanya padi itu buahnya jadi panjenengan, witi jadi apa? Kebun sapi, gitu. Berarti kita dengan kebun sapi ini sak tunggal bapak, tunggal mbok. Kadang-kadang walaupun ngene niku terus tunggal susu barang. Ayo penyusun ini susu sapi. Padahal dia juga punya anak. Berarti panjenengan karo anak sapi ku yo akhun rodok. Dulu tunggal susu. Makrom. Lho ngono kok yo sik sombong ngatasi kedulure sapi ya. Dulure wedhus. Dulure pitik. Pitik niku apa? Tegal. Atul. Sing dadi jerune niku sagabah beras itu dadi jenengan, kulite dadi pitik. Masya Allah. Loh, niki lho. Niki kerja kita untuk menghilangkan kesombongan. Nah, ini adalah merupakan kewajiban-kewajiban secara bangsa hati, memperbaiki hati kita sing kabeh niku wau ana 99 yang harus dibaiki, tapi teringkas dalam 4. Yaitu sifat hati yang baik 4, menghindar dari sifat yang jelek 4. Apa mau? Tulul amal. Berarti harus bersifatan dengan qasrul amal. Lah saya rasani, perasaan itu mergo hasud, wong nek gak hasud gak rasani. Iya. Akhirnya marah ya mergo hasud, mau gak hasud aja kan gak marah. Mergo kepingin. Lah panjenengan kepingin merasa sombong berharap lebih mulia. Kalau tidak merasa lebih mulia, panjenengan akan terima. Makanya kita terima dengan Pak Jokowi tadi presiden.
mereka jadi menteri. Mereka apa? Karena kita merasa lebih rendah, lebih ngalim daripada kita dalam bidang kenegaraan. Diterima, orang kasut. Mereka apa? Kita merasa rendah. Makanya paling repot-repotnya mengobati nafsu adalah penyakit karena dia merasa punya derajat. Waduh, angel tidak karuan. Hilangkan merasa punya derajat. Kita tidak punya derajat apa-apa. Kenapa? Dulure sapi. Dan nanti akhirnya jadi tanah. Coba kalau kita lihat bakali menungso karo bakali PT mulya bakali PT Pak. Endok segel misal bakali menungso kepelan menurutnya. Gak mau. Akhirnya juga gitu, batangi menungso sing larang batangi iwak, batangi gerih. Batangi gerih, batangi pindah menepok umpan, pok Lamongan, tepok Pura Kidul di gua mrene Pak, di mobil. Begitu datang dari mobil berebut untuk mendapatkan jajal batangi menungso. Apalagi di dalam musim corona semacam ini, masya Allah gak ada gunanya Pak, mati ora dibungkus. Buntel plastik ora didusi bisa. Mergo apa sing ngedusi wedi ketularan. Jadi peti mampir nang omah tok itu gak boleh. Langsung digawa nang kuburan, masya Allah. Terus di rumahnya gara-gara tempatan panjenengan itu orang lain gak boleh masuk. Keluarganya gak boleh keluar. 14 dino. Coba lah. Iki ya iwak. Waduh badange pedhus badange sapi. Malah diperebutan. Lho ngene kaya katene sing sombong lho ya. Apa sing diandalno? Astagfirullahaladzim. Kaya enek tenan. Mentang-mentang ya. Nih, tadi nomor 2 ujlah dono soko ke susu dandang, kepingin dandang, jangan kepingin dandang, tenang. Sing ke susu niku semuanya ujlatun minasyaitan, al ujlatun minasyaitan. Semua ke susu itu perbuatan setan, kecuali 5. Niki butuh dandang niku. Siji ngerabekno anak. Ya anak wis jalur lagi jadi tunda-tunda pengen satu nyawa ini kalau ditunda-tunda mau luwe jangan mangan ditunda-tunda ini sudah jadi bahaya. Kedua, hormati tamu, undang-undang tamu jadi jamu. Ketiga, berangkat mau jenazah, undang. Kalau sudah jelas mati nanti di rumah dan diberangkat mau anak isi nang Jakarta dinteni apa lek matre mulai akan urip meneh kuwi. Udah. Padahal sudah datang ya anak ya gak buka kayak apa iku delok mulai wong-wong itu dirapati ngono. Ini nomor 4 bayar utang lah, jadi utang kan bayar. Ojo tunda-tunda, tenang aja. Lu sing ngenteni gak karena njaluk utang, golek utangane desel-desel. Kok susu-susu nyauri sak. Tenang. Mana golek utangan kan susu-susu loh. Nyauri tenang. Sing nomor 5 tobat wis tuwek. Niki jang-jang jok ngenteni sesuk-sesuk. Saliyane 5 niku kabeh saka setan. Wis.
Niki ilmu qalbi. Sing nomor loro sakjane tauhid wae kan ana loro. Siji ilmu sing diwajibno secara hukum Islam sing bangsa ati gini kuman, yaitu membaikin hati, membersihkan hati dari sifat yang radiah dan memberi hiasan hati dengan sifat-sifat yang mardiyah yang nanti akan disebutkan sebanyak 99. Tapi di situ diringkas hanya 4 itu sumbere pokoknya sapa papat. Ini kumang papat. Nah, sifat yang mardiyah 4, sifat yang radiah 4. Seiling karo papat kok. Loh. Masa ya lali kurang sekali turun mulai kok lali. Gini ku tulul amal, ujlah, sombong, dan kasut. Berarti sifat yang baik gini ku qasrul amal. Apa qasrul amal? Kita enggak yakin akan hidup nanti aja. Pemane besok. Ta'ani, tenang-tenang. Nasihat selalu mengendaki baik pada orang lain. Itu aman Pak jenengan hidupnya jangan seger itu di mana saja orang percaya. Yang terakhir merasa rendah, tapi jangan jadi orang rendah. Ini sing harus disipati. Kewajiban yang kedua, fardu yang kedua yaitu fardu yang hubungannya dengan kejadian perkara baru. Wajib sholat ketika masuk waktu, wajib puasa ketika masuk Ramadan, wajib zakat ketika punya 1 nisab, wajib haji ketika sudah mampu dan masuk waktunya haji. Dua anak itu tanggung jawab nafkah dan seterusnya. Itu kewajiban yang karena terjadinya sesuatu. Yang kedua itu. Berarti secara global muamalah, yaitu ilmu muamalah, ilmu yang secara global ilmu muamalah